Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan ini kembali kami diperhadapkan untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Tuhan menolong kami, memberkati kami, dan berikan hati kepada kami untuk memiliki hati seorang hamba yang bersedia dibentuk, ditegur, bahkan diarahkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, segala sesuatu yang tidak bersumber daripada Tuhan, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk mendengarkan firman Allah, dan tema khotbah saya pada saat ini adalah tekun dalam kesalehan. Apa yang dimaksud dengan kesalehan? Saleh adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Saleh berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Dalam Ayub pasal yang kedua, ayat 9 dan ayat 10, demikian firman Allah. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima apa yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tema khotbah saya adalah tekun dalam kesalehan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pernyataan yang saya sampaikan di dalam ayat 9 dan 10 ini adalah sebuah pernyataan baik dari Ayub maupun dari istrinya, di mana istrinya mengajak Ayub untuk meninggalkan ketekunan dalam kesalehan, meninggalkan Tuhan, meninggalkan peribadatan. Mengapa sampai istrinya menyatakan demikian? Karena Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa, di mana istrinya melihat Allah tidak membelanya, di mana istrinya melihat Allah tidak menolongnya. Maka istrinya mengajak Ayub untuk meninggalkan ketekunan dalam kesalehannya. Di sisi lain juga istrinya melihat betapa kekayaan daripada Ayub itu habis. Di sisi lain juga anak-anaknya mengalami banyak masalah. Dengan kata lain, apa yang dialami oleh Ayub, penderitaan yang dialami oleh Ayub, istrinya melihat bahwa tidak ada pertolongan Tuhan, tidak ada Tuhan di sana. Itu sebabnya istrinya mengajak supaya Ayub meninggalkan ketekunan dalam kesalehannya. Ayub orang yang saleh. Dia orang yang taat menjalankan ibadah. Dia orang yang takut Tuhan. Dia orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dia adalah orang yang jujur. Tetapi kita bisa melihat istrinya, orang yang paling dekat dengannya, mengajak Ayub untuk meninggalkan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat keadaan saat ini, data Kementerian Agama, jumlah orang Kristen 16.528.513, dengan jumlah gereja 60.170. 4 bulan ini telah membuat banyak anak-anak Tuhan tidak lagi beribadah dalam rumah Tuhan. 4 bulan ini telah membuat banyak anak-anak Tuhan tidak lagi menyembah Tuhan, tidak lagi memuji Tuhan. Dan saya percaya anak-anak Tuhan yang mendengarkan khotbah ini, anak-anak Tuhan yang tetap memperhatikan khotbah ini, tetap masih dan mau memuji serta mendengarkan firman Allah. Tetapi apa jadinya kalau keadaan ini telah membuat kita kehilangan kesalehan? Apa jadinya kalau keadaan ini telah membuat kita tidak lagi tekun di dalam beribadah,
tidak lagi tekun mendengarkan firman Allah, tidak lagi tekun di dalam berdoa, tidak lagi tekun di dalam membaca Alkitab. Bahkan di dalam keadaan seperti ini kita berleha-leha, tidak lagi membaca firman Allah dan tidak lagi melakukan aktivitas-aktivitas agamawi. Dengan sendirinya banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan kesalehan. Dan pada saat ini saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mengajak bagi saudara-saudara untuk mengerti bagaimana kita untuk tetap tekun dalam kesalehan. Kita tahu keadaan seperti ini. Ayub tetap saleh walaupun mengalami penderitaan. Dia tetap beribadah walaupun mengalami kesulitan hidup. Nah, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk mengerti bagaimana kita untuk tetap tekun dalam kesalehan. Yang pertama, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus belajar dalam hidup ini tidak ada hidup yang tanpa resiko. Semua dari zaman ke zaman hidup ini ada resikonya. Dulu sebelum manusia menemukan banyak hal dan berdasarkan ilmu pengetahuan, manusia punya cita-cita ingin menemukan banyak hal. Dengan kata lain, manusia ingin berpikir untuk menemukan lampu, menemukan pesawat terbang dan lain sebagainya, menemukan alat komunikasi. Dengan cara berpikir ini manusia mulai berpikir, kalau nanti manusia menemukan banyak hal, dengan kata lain manusia masuk dalam era modernisme, maka hidup ini jauh lebih baik. Jadi orang berpikir kalau modernisme ini pasti hidup jauh lebih baik. Kita saat ini menggunakan alat-alat ini sebagai alat-alat yang diproduksi oleh modernisme, orang-orang yang pintar. Tetapi ada banyak orang berpikir bahwa modernisme telah membuat manusia jauh lebih baik. Tetapi seorang yang bernama Uri Beck, sosiolog Jerman, mengatakan begini, bahwa modernisme telah membuat masalah baru. Uri Beck mengatakan bahwa modernisme telah membawa masalah baru. Apa masalah baru yang dikatakan Uri Beck? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dulu kita berpikir kalau kita bisa menemukan makanan dengan cara instan, maka itu enak. Tapi setelah kita menemukan makanan instan, punya dampak. Ada cancer. Dulu kita berpikir kalau kita punya kendaraan, maka itu jauh lebih baik. Setelah ada kendaraan, ada asap. Itu mengakibatkan polusi. Dulu kita berpikir punya alat komunikasi jauh lebih baik. Tetapi setelah punya alat komunikasi, kita punya alat komunikasi seringkali datanya digunakan oleh pihak lain. Apakah modernisme selalu membuat manusia jauh lebih baik? Menurut Uri Beck, bahwa modernisme telah membuat masalah baru. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa pasca modernisme manusia berpikir bahwa modernisme telah akan membuat manusia jauh lebih baik. Pada kenyataannya, keadaan-keadaan saat ini adalah akibat dari modernisme. Modernisme inilah yang membuat situasi ini terjadi. Kita dulunya bisa bersosialisasi, kita dulunya bisa beribadah bersama-sama. Tetapi karena modernisme telah membuat keadaan seperti ini dan berdampak yang luar biasa. Ratusan ribu orang mati disebabkan karena modernisme. Jadi Uri Beck mengatakan bahwa modernisme telah membawa masalah baru. Apakah ini berarti bahwa kita tidak boleh masuk dalam era modernisme? Jawabannya tidak begitu. Orang dulu
berpikir di zaman dulu mereka kecewa karena banyak hal yang mereka belum dapat. Tetapi setelah masuk modernisme, orang yang berada di era modernisme pun mengalami kekecewaan dengan modernisme. Bahkan kita yang hidup dalam zaman sekarang pun mengalami kekecewaan dengan keadaan seperti ini. Tetapi apakah keadaan ini akan membuat kita berhenti memuliakan Tuhan, berhenti menyembah Tuhan, berhenti mendengarkan firman Allah, berhenti melakukan firman Allah? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin sampaikan, zaman boleh berubah, keadaan boleh berubah, tetapi iman kita harus tetap kepada Tuhan. Kesalehan kita tetap kepada Tuhan. Peribadatan kita tetap kepada Tuhan. Penyembahan kita tetap kepada Tuhan. Pengiringan kita kepada Tuhan itu tetap. Kita tidak boleh kecewa dengan setiap zaman. Fase ini adalah fase di mana kita ada di dalam era new normal. Dulu kita melihat orang pakai masker, kita rasa risih. Tetapi sekarang kalau kita lihat orang tanpa masker, kita yang risih. Dulu dalam perkumpulan kalau ada orang yang batuk, kita ketawain orang itu. Tetapi sekarang kalau dalam kumpulan tiba-tiba ada seseorang yang batuk, orang cepat lari. Semua berubah. Tetapi perubahan zaman ini jangan sampai membuat keagamawian kita, kehidupan kerohanian kita berubah. Immanuel Kant pernah mengatakan ilmu pengetahuan telah membisukan agama. Pada masa-masa Renaissance ketika semua mulai ada pencerahan-pencerahan, ditemukan banyak hal, maka Immanuel Kant seorang filosof mengatakan ilmu pengetahuan telah membisukan agama. Bahkan dia katakan agama telah dibisukan oleh akal budi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin pastikan, jangan gara-gara kita berada di era yang saat ini kita tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, bagaimana kita untuk tekun dalam beribadah, tekun dalam kesalehan. Pahamilah bahwa tidak ada hidup yang tanpa resiko. Zaman Daud hidup ada resikonya, zaman Musa hidup ada resikonya, zaman tokoh-tokoh agama ada risikonya, dan zaman kita pun ada risikonya. Artinya mengajak kepada di segala zaman ada risikonya. Tetapi jangan karena risiko hidup ini kita tinggalkan peribadatan, kita tinggalkan kesalehan kita. Kita tidak tekun lagi dalam kesalehan. Saya hamba Tuhan mengajak kepada saudara untuk tetap tekun dalam kesalehan. Tetaplah beribadah kepada Tuhan. Tetaplah memuji, menyembah Tuhan. Belajar dari Ayub. Dalam zamannya dia yang paling mengalami penderitaan. Dan mungkin kalau dilihat dari zaman ke zaman, banyak orang berkata penderitaan kita tidak sebanding dengan penderitaan daripada Ayub. Tetapi apa yang hebat dari Ayub, sekalipun istrinya mengajak untuk meninggalkan kesalehan, Ayub tetap tekun dalam kesalehan. Jadi yang pertama, bagaimana kita untuk tetap tekun dalam kesalehan? Pahamilah, tidak ada hidup yang tanpa resiko. Jangan gara-gara resiko yang kita lihat dan yang kita ketahui, kita berhenti untuk bertekun dalam Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari perenungan firman Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?
Yang kedua, kita lihat dari kebenaran firman Allah. Pahamilah bahwa apa yang terjadi kepada Ayub itu bukan inisiatif Allah. Tetapi ada inisiatif daripada iblis dan Allah izinkan untuk Ayub mengalaminya. Karena Allah tahu benar bahwa Ayub kuat, Ayub saleh. Tetapi iblis mencoba mengutak-atik dengan sebuah pemikiran daripada iblis. Kalau seandainya Allah angkat pagar itu, seandainya Allah tidak jaga lagi, Allah tidak tolong, maka Ayub pasti akan meninggalkan ketekunan dalam hal kesalehannya. Tapi pada kenyataannya Ayub tetap tekun dalam kesalehan. Yang kedua, kita belajar dari perenungan firman Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita makin tekun dalam kesalehan kita adalah sasaran daripada iblis. Ketika kita makin tekun dalam beribadah kepada Tuhan, ketika kita makin tekun di dalam membaca firman Allah, ketika kita makin tekun di dalam merenungkan firman Allah, ketika kita makin tekun di dalam berdoa, ketika kita makin tekun melayani Tuhan, ketika kita makin tekun menyembah Tuhan, kita adalah sasaran daripada iblis. Iblis tidak cari sasaran kepada orang-orang yang tidak saleh, orang-orang yang tidak memuliakan Tuhan, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, orang yang tidak merenungkan firman Allah, orang yang tidak hidup dalam kebenaran, tidak menjadi sasaran iblis. Tetapi orang yang menjaga kesalehan, orang itu pasti adalah sasaran iblis. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita mengalami pandemi ini, gak jauh beda apa yang dialami oleh Ayub. Itu sebabnya pandemi ini akan dipakai oleh iblis. Pandemi ini akan dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menghambat anak-anak Tuhan, untuk menghambat orang-orang percaya, menghambat orang-orang yang setia untuk tidak lagi memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, itu sebabnya Allah masih berikan fasilitas kepada kita. Fasilitas peribadatan yang Allah berikan live streaming. Fasilitas yang Allah berikan kepada kita mendengar khotbah-khotbah, mendengar ibadah-ibadah melalui video yang ada. Itu tujuan Allah supaya kita beribadah kepada Allah, supaya kita tetap menyembah Tuhan, supaya kita tetap mengagungkan Tuhan. Tetapi saudara tidak sadar bahwa iblis bermain terus dengan waktu. Iblis bermain terus dengan keadaan. Iblis bermain dengan situasi. Iblis mengajak Anda untuk tidak beribadah. Iblis mengajak Anda untuk tidak membaca Alkitab. Iblis mengajak Anda untuk tidak mendengarkan firman Allah. Iblis mengajak Anda untuk tidak lagi memuliakan Tuhan. Dan itu permainan iblis. Iblis pakai istri daripada Ayub supaya dia meninggalkan ketekunan dalam peribadatannya. Dan iblis juga bisa pakai rasa malasmu untuk bangun pagi. Iblis bisa pakai rasa malasmu untuk mendengarkan firman Allah. Iblis bisa pakai dengan cara berpikirmu, dia bilang, yang mengajak engkau untuk bisa bangun siang dan lain sebagainya, dan ada waktu untuk mendengarkan firman Allah. Iblis bisa pakai. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang mendengarkan firman Allah, pastikan bahwa Anda sudah mengalahkan kuasa kegelapan. Apa yang ada dalam pikiranmu bisa dipakai oleh iblis untuk membuat Anda tidak tekun di dalam kesalehan. Apa yang ada di dalam hatimu bisa dipakai oleh iblis untuk membuat Anda dan saya tidak tekun di dalam beribadah, di dalam memuliakan Tuhan.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena kita tahu kita adalah orang yang menjadi sasaran daripada iblis. Karena kita orang saleh, kita orang yang tekun dalam beribadah. Apakah gara-gara kita menjadi sasaran daripada iblis? Apakah gara-gara kita tahu bahwa kita adalah orang yang akan diserang oleh iblis, kita korbankan kesalehan kita? Kita korbankan peribadatan kita dengan Tuhan. Kita korbankan rasa takut kita kepada Tuhan hanya karena kita tahu bahwa kita adalah sasaran iblis. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin sampaikan kepada saudara, ketika engkau korbankan kesalehanmu, ketika engkau korbankan peribadatanmu, ketika engkau korbankan hidup takut akan Tuhan hanya karena disebabkan engkau tahu bahwa engkau adalah sasaran iblis, sekali lagi, ketika engkau korbankan itu, tanpa engkau sadari, engkau pun sudah menjadi bagian daripada duta-dutanya iblis. Tetapi ketika engkau mempertahankan kesalehanmu, sekalipun engkau tahu bahwa engkau adalah sasaran daripada iblis, maka engkau tetap adalah duta-duta Kristus. Saya percaya mendengarkan firman Allah, engkau adalah duta-duta Kristus. Kenapa, saudara? Karena ikut Tuhan, pikul salib. Ikut Tuhan, menyangkal diri. Ikut Tuhan, menjadi sasaran iblis. Itu sebabnya karena kita tahu bahwa kita adalah sasaran daripada iblis, jangan tinggalkan kesalehanmu. Tetaplah ikut Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang ketiga, kita belajar dari firman Allah. Yang pertama, hidup ini selalu ada resiko. Jangan gara-gara resiko kita tinggalkan kesalehan. Yang kedua, orang yang saleh pasti jadi sasaran iblis. Jangan tinggalkan kesalehan hanya karena takut diserang iblis. Yang ketiga, kita tahu, yang ketiga, bangun dan latih rasa syukur kita setiap saat dengan cara yang benar. Lihat Alkitab bilang, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi yang ketiga, bangun dan latih rasa syukur setiap saat dengan cara yang benar. Artinya saudara, ada yang salah kalau kita mengucap syukur dengan cara yang salah. Ayub dia membangun rasa syukurnya dan melatih dirinya dengan rasa syukurnya, dan dia mengajak istrinya juga untuk bersyukur dengan cara yang benar. Bagaimana membangun rasa syukur dengan cara yang benar? Pertama, saudara, membangun rasa syukur dengan cara yang benar adalah kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa dalam pikiran kita tidak pernah Allah berpikir yang tidak baik kepada kita. Itu perlu ada dalam diri kita. Makanya Ayub katakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah sementara yang buruk dari Allah tidak mau. Jadi kita melihat bahwa dalam pikiran Ayub meletakkan sebuah pikiran dengan pikiran yang baik. Dia berkata bahwa tidak ada yang tidak baik dari Allah. Sekalipun dia menyatakan tetapi tidak menerima yang buruk. Ini adalah dua bagian yang bersatu, yang ada dalam pikiran daripada Ayub, yang dia bersedia menerima keadaan yang tidak baik. Tetapi keadaan yang tidak baik itu dia tanamkan di dalam pikirannya, dia letakkan dalam pikirannya, dan dia tidak berpikir bahwa Allah keliru di dalam bertindak. Dia tidak berpikir di dalam dirinya bahwa Allah punya niat yang buruk dalam dirinya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahkan yang kedua kita lihat bagaimana membangun dan melatih cara berpikir yang baik adalah dengan perkataan.
di dalam firman Allah, dalam perkataannya, dia tidak berbuat dosa. Saudara yang kekasih, bisa saja orang berkata tidak. Dia berkata bersyukur, tetapi kalau dalam pikirannya dia tidak bersyukur, dia tidak meletakkan pikiran yang baik tentang Allah, maka itu pun cara bersyukur yang tidak baik. Cara bersyukur yang baik adalah meletakkan sesuatu yang dalam pikirannya, bahwa Allah tidak pernah berniat buruk kepadanya, bahwa dalam perkataan ini tetap mau menerima keberadaan yang datangnya daripada Allah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita belajar dari firman Allah pada kesempatan ini, bahwa jangan gara-gara resiko dari hidup ini kita berhenti dan kita meninggalkan kesalehan. Dan jangan gara-gara kita sasaran iblis, kita tidak lagi bertekun dalam kesalehan. Dan kita belajar untuk tetap bersyukur, supaya kita tetap ada dalam kesalehan. Ketika kita tetap tekun dalam kesalehan, apapun zamannya tidak membuat kita berubah terhadap Tuhan. Dan ketika kita tekun dalam kesalehan, kita tetap akan waspada bahwa kita adalah sasaran daripada iblis. Dan ketika kita tetap tekun dalam kesalehan, kita tahu bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu untuk tetap tekun dalam kesalehan. Berkati firman Allah, berkati yang mendengarkannya, dan Tuhan menolong supaya kami bisa tetap saleh dalam keadaan yang tidak baik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, umat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu, lakukan firman Tuhan yang kita sudah dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan penghiburan Allah Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, pendidikan anak-anakmu diberkati oleh Tuhan, usaha dan kerjamu diberkati oleh Tuhan, dan biarlah engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya Pendeta Gideon membahas, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.